Hai Drama Friends, jumpa lagi di Alur Cerita Drama. Menyambung cerita yang belum selesai, yaitu drama Moonlight yang diperankan Esther Yu dan Ding Yuxi. Untuk yang belum nonton part 1-nya, saya selipkan linknya di deskripsi ya. Wah, 这是今年冬天的第一场雪。 Dalam cerita sebelumnya, ketika Chuli mabuk, dia mencium Chuan di tengah hujan salju. Tapi Zo Chuan juga ikut membalas ciuman Chuli. Pagi harinya, Chuli tersenyum-senyum karena mengingat Zo Chuan menciumnya juga. Tapi setelah dicari-cari, pagi-pagi Zo Chuan sudah menghilang. Chuli mengira Chuan sengaja bersembunyi darinya. Ternyata Chuan sedang curhat ke Yuncheng kalau baru saja mengambil kesempatan saat Chuli mabuk. Kemudian, saat Chuli beres-beres, dia tidak sengaja menemukan naskah novel. Begitu Chuan melihatnya, dia memarahi Chuli. Dan di kantor, Presdir yang marah besar karena para pembaca mengecam mereka. Terlebih lagi buku baru Zo Chuan akhirnya diberikan untuk Sindun. Chuli lalu memberitahu Presdir Yang kalau Chuan bersedia menulis serial novel di Moonlight. Tapi dengan syarat, Direktur Liang harus meminta maaf pada Zo Chuan dan pembaca. Meskipun departemen distribusi melebihi target, tapi karena penghinaan terhadap penulis, mereka mendapat sanksi. Sementara Ergo tidak peduli dengan Chuan yang curhat tentang dia yang terlalu galak pada Chuli. Atas saran Asyang, Chuli mengambil jadwal keberangkatannya untuk pulang kampung menjadi lebih awal. Dan Nona Yu memberitahukan itu pada Zo Chuan. Saat Chuan pulang, Chuli sudah siap mengemas kopernya. Chuli telah sampai di kampung halaman. Ayahnya sengaja menunggu Chuli di depan rumah. Dan begitu Chuli masuk, dia berakting bersujud menangis meminta ampun pada mamanya. Tapi mamanya tahu kalau Chuli hanya akting. Mama Chuli yang dari awal memang tidak setuju Chuli menjadi editor, menyuruh untuk mengundurkan diri. Tapi, tidak sengaja Chuli menemukan buku Zo Chuan di sela-sela sofa. Masih lengkap dengan faktur pembelian. Sementara Zo Chuan merasa kesal karena Chuli mengabaikan pesannya, tapi dengan cepat membalas pesan dari rubah. Chuan curhat ke Yuncheng kalau Chuli pulang liburan tahun baru lebih awal. Dia tidak membalas pesannya, tapi malah membalas pesan dari rubah. Sedangkan mamanya Chuli menyuruh untuk datang ke acara kencan buta yang diatur Bibi Li. Chuan bertambah stres karena Chuli tidak mau mengangkat teleponnya. Dia sampai mencari cara meminta maaf pada pacar di internet. Bosan sendirian di rumah, Zo Chuan pulang ke rumah orang tuanya. Saat makan bersama, ibunya bercerita kalau ayahnya mengetahui Chuan akan pulang, jadi sengaja tidak mengundang kerabat agar bisa fokus bertiga. Merasa tersentuh, Chuan memberikan kue bakpao untuk ayahnya. Setelah itu, Chuan menelpon Chuli lagi. Kali itu dijawab. Chuli beralasan kalau dari tadi dia sibuk beres-beres. Chuan meminta maaf atas sikap galaknya tadi pagi. Tapi, tiba-tiba ibu Chuli mengingatkan untuk berkencan buta, dan Chuan mendengarnya. Chuli akhirnya berkata kalau dia tidak akan pergi jika Chuan melarangnya. Dan Zo Chuan melarang Chuli pergi berkencan buta. Sedangkan suami Nona Yu mengajaknya berlibur selama beberapa hari, tapi dia sibuk. Dia tidak akan bisa pergi. Di tahun baru, Chuli berselfie mengenakan pakaian yang dibelikan mamanya dan mengunggahnya. Chuli meminta izin untuk tidak pergi ke acara kencan buta, tapi mamanya bersikeras agar dia pergi. Sementara Chuan yang memamerkan Chuli menolak berkencan buta, menjadi galau gara-gara melihat postingan Chuli yang memakai baju baru. Zo Chuan lalu bergegas menyusul Chuli. Pasangan kencan buta Chuli mengajaknya untuk menikah tahun depan, padahal Chuli sudah berusaha tampil jelek. Chuan yang menyamar menjadi pelayan di restoran itu dengan sengaja menyiram pasangan kencan buta Chuli. Pada saat pria itu sedang bersih-bersih, Chuli menjelaskan kalau mamanya yang memaksanya datang. Zo Chuan yang kelelahan karena mengendarai mobil selama 4 jam harus melihat Chuli bersenang-senang berkencan buta. Yuncheng juga sama, dia terus pergi lagi ke Shanghai begitu mendengar Baize dirawat di rumah sakit. Rupanya, Baize terkena usus buntu akut. Setelah diperbolehkan pulang, Yuncheng membawanya pulang ke rumahnya.
Hari berikutnya, Julie mengajak Chuan ke SMA-nya. Mereka mengendap-endap masuk sekolah untuk mengambil rahasia Julie yang dikubur di halaman sekolah. Dahulu, Julie bercita-cita menjadi penulis. Julie mengajak Chuan kabur, begitu melihat security mengejar mereka. Mereka masuk ke sebuah ruangan, tapi security yang tidak tahu mereka di dalam mengunci mereka dari luar. Julie lalu menunjukkan kembang api pada Chuan dan menyalakannya. Kemudian, pendeteksi asap berbunyi, mereka tertangkap security dan dimarahi. Besok, pada saat Julie pulang, Chuan berjanji akan menjemputnya. Chuan menyiapkan kejutan kembang api yang besar untuk Julie. Dia juga akhirnya memperlihatkan novel pertamanya yang tidak sengaja pernah dilihat oleh Julie. Dan kemudian, Chuan mencium Julie. Tapi, tiba-tiba mamanya menyuruh pulang. Sebelum pergi, Chuan sempat memeluk Julie. Pada saat Julie mengirim pesan kata-kata Natsume Suseki, yang artinya menyukainya, Chuan malah hanya menjawab dengan tanda titik. Julie jadi menebak-nebak artinya. Sedangkan, Baise meminta maaf karena telah berhari-hari tinggal di rumah Yuncheng dan membuatnya tidur di sofa. Setelah sampai di rumah, Chuan terus mengirim pesan pada Julie, tapi sepertinya Julie mendiamkannya. Yuncheng kemudian menyuruh untuk menyatakan cintanya pada Julie, tidak hanya dengan perbuatan. Ketika Chuan menjemput Julie di stasiun, dia tidak menjawab teleponnya. Tapi Asyang memberitahu Julie kalau Chuan mengunggah momen di Weibo-nya, menyatakan cinta pada seseorang. Setelah Julie membacanya, dia tersenyum dan mencari Chuan. Chuan mengakui kalau pernyataan itu dia tulis untuk Julie. Tapi, setelah sampai di rumah, Chuan langsung masuk ke kamar dan menutup pintu kamarnya. Julie mengira Chuan menyesalinya. Tidak ingin Julie salah paham lagi, Chuan menarik Julie masuk ke kamarnya dan mencium Julie. Chuan akhirnya berkata tidak akan menyesal. Dia juga menyukai Julie. Kabar Chuan punya pacar juga terdengar sampai ke Nona Yu. Tapi mereka semua tidak tahu kalau pacarnya adalah Julie. Kemudian, ketika Chuan ke toko buku, Julie juga berada di sana. Yuncheng bercerita pada Julie kalau Chuan pergi menyusulnya setelah melihatnya memakai baju baru. Chuan jadi salting. Sementara Asyang malah mendoakan agar Chuan dan pacarnya segera putus dalam 1 minggu. Tidak berselang lama, Nona Yu datang membawa Chuan untuk magang menjadi editor selama beberapa hari demi menyiapkan novelnya. Julie lalu menyuruh Chuan untuk menjaga jarak dan menutupi hubungan mereka. Chuan setuju, tapi dia meminta hadiah. Chuan duduk di samping Xiaoniao dan berhadapan dengan Asyang. Kemudian, terjadi masalah dalam penerbitan buku Yuncheng. Dikhawatirkan bentrok dengan buku Chuan. Jadi, terpaksa diundur sampai tahun depan. Chuan pernah menyarankan untuk mengadakan acara tanda tangan, tapi karena penerbitan diundur, Julie menyarankan mengadakan seminar terlebih dahulu. Di jam istirahat, Nona Yu mengajak Chuan makan siang bersama, tapi dia menolak karena akan pergi makan siang dengan pacarnya. Kebetulan pacarnya bekerja dekat dengan mereka. Hanya karena ingin menggandeng tangan pacarnya, Chuan ditampol oleh Julie. Chuan lalu meminta Julie untuk meniup tangannya, tapi Julie mengobatinya dengan mencium Chuan. Julie meminta persetujuan Yuncheng untuk mengadakan seminar, tapi dia tidak mengatakan kalau bukunya akan ditunda penerbitannya. Penulis yang tidak pernah menunjukkan wajahnya tiba-tiba mengadakan acara. Menurut Chuan adalah cara terakhir untuk membantunya. Dan Julie sangat bahagia karena Yuncheng menyetujuinya. Sedangkan Baise diserang penggemar Yunfei yang kecewa padanya. Untung saja saat itu Yuncheng dan polisi segera datang menolongnya. Tapi belum sempat pergi dari sana, Yuncheng terkena lemparan botol oleh penggemar Yunfei dan pingsan. Sementara di seminar, penggemarnya sendiri telah menunggunya. Nona Yu mencoba mengendalikan situasi. Ketika Chuan datang, Yuncheng bersikeras akan pergi dengannya, tapi dokter melarangnya. Akhirnya Baise jadi mengatakan kalau Yuan Yu menunda penerbitan bukunya, dan Yuncheng sangat terkejut. Chuan berkata
Chuli mati-matian membantu Yuncheng, tapi dia malah menolong orang lain dan menunda masalahnya sendiri. Setelah Yuncheng sembuh, Chuli meminta maaf karena tidak memberitahunya. Karena tidak ada kepercayaan atas bukunya, Yuncheng akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kontraknya dengan Yuan Yu. Di kantor, Lam Yao mengecek Chuli dengan berkata, yang bukan milikmu tidak akan bisa direbut. Setelah Chuli meminta izin pada Direktur Xia, akhirnya dia memberi waktu Chuli sampai besok sore. Dan atas permintaan Chuli, Chuan menemui Yuncheng, meminta waktu 1 hari lagi. Chuli akan menerbitkan bukunya tepat waktu. 知道啊，我就知道处理让我相信他，那我就相信他。 Ternyata, Chuli bekerja sama dengan Baize, pergi mencari sutradara Lu Feng. Meskipun dia adalah orang yang paling sulit untuk ditemui. Jika novel Yuncheng difilmkan, maka buku barunya juga segera diterbitkan. Mereka berdua pergi ke Linzhou mengendarai mobil, dan bahkan mengganti sendiri ban mobilnya yang bocor. Sebelum Yuncheng memutuskan kontrak, sutradara Lu Feng datang ke Yuan Yu bertemu Yuncheng. Dan mereka bersepakat akan membuat film dari novelnya. Dengan begitu, penerbitan buku Yuncheng ditetapkan sesuai jadwal, dan Chuli bisa membalas Lam Yao. Xiao Niao meminta diantar Zhou Chuan, tapi Chuan tidak mau dengan alasan tidak sejalan. Zhou Chuan menyuruh Chuli masuk dan duduk di depan dengannya. Chuan memperbolehkan Chuli duduk dengannya karena pacarnya menyukai editornya. Hari itu adalah hari Valentine, tapi Chuan tidak memberikan hadiah apapun. Dan ketika Nona Yu menelpon, Chuli sedang makan malam bersama Yuncheng dan Zhou Chuan. Saat Chuli bercerita tentang perjalanannya menemui sutradara Lu, dia tidak sengaja berkata kami. Jadi, Chuli terpaksa memberitahu Yuncheng kalau dia bersama Baize. Padahal, Baize menyuruh Chuli untuk tidak mengatakannya. Yuncheng tidak marah, dia malah berterima kasih pada Baize. Setelah sampai di rumah, Chuan menyuruh Chuli yang sedang flu segera ke kamarnya. Chuli lalu curhat ke Pangeran Rubah tentang pacarnya. Beberapa saat kemudian, listrik padam. Chuan meninggalkan Chuli sendiri untuk ke apotik. Saat Chuan di apotik, Chuli menyalakan sendiri listriknya. Setelah menyala, Chuli menemukan baju tidur Pangeran Rubah di ruang kerja Chuan. Dia juga menemukan buku Natsume Suseki yang terdapat tulisan Pangeran Rubah. Setelah Chuan pulang, Chuli menanyakannya pada Zhou Chuan. Dan Chuan tidak bisa mengelak lagi setelah Chuli mengirimkan pesan pada Pangeran Rubah. 整整大半年时间，你为什么不告诉我？ Chuli sangat marah. Dia merasa Chuan sengaja menggunakan nama Pangeran Rubah untuk memata-matai kehidupan dan perasaannya. Mereka bertengkar. Chuli bahkan mengatakan untuk mengakhirinya. Tapi Zhou Chuan tidak terima. Pagi-pagi sekali, Chuli meninggalkan rumah dengan membawa koper dan semua barang-barangnya. Chuli akan tinggal di rumah Axiang selama beberapa hari. Mendengar pertengkaran mereka, Yuncheng mengajari Chuan untuk meminta maaf pada Chuli. Tapi, sampai larut malam, Chuli tidak kunjung pulang. Saat Chuan masuk ke kamarnya, kosong, kopernya pun sudah tidak ada. Zhou Chuan mengirim pesan pada Chuli, dan dia menjawab akan tidur di rumah Axiang selama beberapa hari. Setelah itu, Yuncheng mengirimkan alamat Axiang agar Chuan bisa meminta maaf pada Chuli. Tapi setelah bertemu, Chuan melupakan kata maafnya, dan dia tidak berhasil membujuk Chuli pulang. Ketika membahas peluncuran bukunya, Yuncheng melihat Chuli mencari info sewa rumah. Dia lalu menceritakan pada Zhou Chuan kalau sepertinya Chuli benar-benar akan pindah dari rumah Chuan. Setelah Yuncheng pulang, Chuan masuk ke kamar Chuli dan menaruh buku Natsume Suseki di ranjang. Acara penandatanganan buku baru Yuncheng. Zhou Chuan juga datang, meminta tanda tangan 2 buku karena yang satu lagi untuk pacarnya yang ngefans dengan Jiang Yuncheng. Setelah acara selesai, Chuan berkata kalau dia ingin menjemput Chuli, tapi Chuli menolak. Tiba-tiba Axiang datang. Chuan jadi sekalian meminta maaf pada Axiang kalau telah merepotkannya beberapa hari itu. Chuan akan membawa Chuli pulang dan nantinya akan mengambil barang-barangnya. Chuan juga menjelaskan kalau mereka berpacaran. Dengan tegas, Zhou Chuan berkata kalau Chuli harus pulang hari itu juga. Sementara Baize juga meminta tanda tangan Yuncheng. Bagaimanapun dulu dia adalah pembaca pertamanya. Melihat Baize yang kedinginan, Yuncheng memakaikan jaketnya untuk Baize.
二狗都知道想你，你就不知道想我呀？ Setelah masuk ke kamarnya, Chuli menemukan buku Natsume Soseki yang bertuliskan maaf dari Zochuan. Chuli lalu menghapus daftar blokir Pangeran Rubah dan mengirim pesan padanya. Kemudian, karena mengira kurir yang datang, Yuncheng keluar dengan bertelanjang dada. Ternyata Baise yang datang mengembalikan jaketnya. Mengetahui Chuli sudah pulang, Yuncheng datang berniat mengucapkan terima kasih, tapi Zochuan melarangnya. Pagi harinya, ketika Chuli bangun, dia melihat kaleng minuman berserakan. Tapi saat Chuli merapikannya, Zochuan bangun. Dia terkejut melihat Chuli yang memakai gaun pendek. Chuan lalu menyuruh Chuli mengganti pakaiannya karena ada orang lain di sana. Setelah ganti pakaian, Chuli melihat Chuan yang sedang mengelap meja menggunakan lap piring. Chuli lalu menunjukkan kain lap yang benar. Zochuan jadi merasa kalau memang Chuli lah nyonya rumah itu. Chuan membujuk Chuli lagi untuk memaafkannya dengan berkata kalau Pangeran Rubah dan dirinya adalah milik Chuli. Chuan juga melarang Chuli untuk berbicara sembarangan, seperti lupakan dan bubaran saja, ucapan semacam itu. Mereka akhirnya berbaikan. Keesokan paginya, sebelum Chuli berangkat kerja, dia melihat Chuan memakai baju pemberiannya untuk Pangeran Rubah. Sedangkan Baise dipaksa merekrut Yuncheng dengan buku barunya dan semua hak cipta, agar ia bisa menjadi direktur Sindun. 他的下一本乃至后面的每一本新书，必须是全版权，明白吗？ Zochuan sengaja memasak stik untuk mereka makan malam bersama. Dia juga menyiapkan hadiah gelang untuk Chuli. Chuan menunggu sampai larut malam, tapi saat Chuli pulang, katanya dia malah sudah makan dan harus lembur mengurus buku Suheng. Ketika berjalan ke meja makan, Chuli melihat makan malam yang sudah disiapkan Chuan, jadi Chuli memakannya. Selesai makan, Chuli buru-buru ke kamarnya untuk lembur. Besok siangnya, Chuli dan Asyang bertemu dengan karyawan percetakan. Berkali-kali Chuli menyebutkan untuk menambahkan stiker, hadiah, dan pembatas buku. Tapi di depan percetakan, Chuli membaca story Chuan tentang masa dingin dalam menjalin cinta dan wanita yang sudah tidak cinta lagi. Asyang merasa kalau Zochuan sedang meminta perhatian Chuli. 我今天晚上不加班，回来给你做大餐哦。 Setelah mendengar pesan suara Chuli, Chuan memamerkannya pada Yuncheng. Yuncheng sebenarnya ingin mengajak Chuli yang sebagai editornya ke pertemuan Sindun. Tapi Chuli tidak bisa karena sangat sibuk. Setelah Yuncheng pulang, akhirnya Zochuan memakaikan gelang yang sudah ia siapkan sejak makan malam. Sedangkan suami Nona Yu meributkan Nona Yu yang sangat jarang di rumah, sehingga rumah menjadi berantakan. Akhirnya, Yuncheng datang ke pesta pertemuan sendirian, tanpa ada yang menemani. Sedangkan Baise datang bersama Luen, atasannya. Luen ingin datang karena ingin mendekati para penulis dan sutradara. Selesai pesta, Yuncheng mengantar Baise, tapi dia ikut masuk setelah sampai di depan pintu, dan mencium Baise. Pagi harinya, saat bangun tidur, Baise melihat cincin yang telah terpasang di jarinya. Kata Yuncheng, itu adalah hadiah yang belum sempat ia berikan 3 tahun yang lalu. Sementara Chuli mendapat masalah karena penjualan buku Suheng yang versi online tidak mendapat hadiah. Hanya offline yang ada hadiahnya. Nona Yu juga harus berdebat dulu dengan suaminya sebelum pergi mengurus masalah Suheng. Setelah dikonfirmasi, ternyata percetakan yang membuat kesalahan. Chuli menjadi sangat sedih, untungnya ada Chuan di sampingnya. Direktur Liang mengatakan, jika mereka mencetak ulang, mereka masih membutuhkan biaya juga. Dan menurut Lam Yao, Chuli sebagai editor yang harus menanggungnya. Chuli bersedia menanggung meski itu bukan kesalahannya, melainkan kesalahan percetakan. Bukan hanya itu, saat Chuan datang, dia mendengar kalau Chuli diberhentikan sementara dari Yuan Yu. Zochuan yang sangat marah segera membawa pergi Chuli dari sana. Chuli menangis di pelukan Chuan, hanya karena masih ingin berhubungan baik dengan percetakan, Chuli dan Yuan Yu yang menanggungnya. Suheng akhirnya membuat pernyataan yang membela Chuli atas peristiwa itu. Zochuan meminta tolong Yuncheng untuk menanyakan penulis yang Baise ketahui dan menghubungi mereka membantu permasalahan Chuli. Sedangkan Direktur Luen mengatakan pada Yuncheng kalau Baise sengaja mendekatinya agar Yuncheng tanda tangan kontrak dengannya
untuk menjadi syarat menjadi wakil direktur. Malam harinya, Julie yang sedang manja meminta Zuchuan menemaninya tidur. Dia tidak boleh pergi. Tapi setelah pagi, Julie menendang Chuan dari kasur dan marah-marah padanya karena tidur satu ranjang dengannya. 哎呀，我现在算是知道了呀，什么叫做翻脸比翻书还快。 Setelah itu, Axiang menelpon Julie, mengabari kalau percetakan meminta maaf dan bersedia bernegosiasi dengan Yuan Yu. Ternyata semua itu karena Chuan mengunggah artikel tentang kemajuan dan kemunduran percetakan, serta bekerja sama dengan banyak penulis untuk membagikannya. Lam Yao sangat marah, tapi Direktur Liang setuju saja asal demi kebaikan Yuan Yu. Julie sangat bahagia karena minggu depan diperbolehkan masuk kerja lagi. Sementara Yun Cheng menanyakan Baize yang memperalatnya demi dipromosikan. Baize terkejut. Dulu Yun Cheng curiga Baize memberikan naskahnya pada Yun Fei. Sekarang curiga Baize memperalatnya. 我错了，你是对的，我们就不该重新开始。 Belum juga kembali bekerja, Direktur Liang malah mengunggah beberapa kalimat yang membuat Julie gagal kembali bekerja di Yuan Yu. Julie sangat marah, sampai-sampai pergi mencari pisau dapur dan ingin pergi menemui Direktur Liang. Karena Julie diberhentikan, Nona Yu yang mengambil alih tugas Julie sebagai editor Suhe. Siang harinya, Axiang disuruh Nona Yu ke rumah Julie. Dia mengatakan kalau Julie harus membawa penulis pendatang baru agar dia bisa kembali diterima di Yuan Yu. Julie sangat antusias. Dia memilih beberapa artikel penulis baru dan menemukan penulis yang artikelnya lucu. Penulis itu juga membalas pesan Julie dan bersedia bertemu dengannya besok. Julie menebak kalau penulis Agwe adalah pria muda yang tampan. Tapi saat datang, ternyata dia adalah seorang gadis. Agwe berkata dia telah ditolak oleh beberapa penerbit, tapi menurut Julie, artikelnya justru menarik. Setelah bertemu dengan Direktur Xia, ternyata dia tidak setuju karena menganggap tidak mengerti bahasa yang Agwe gunakan. 不对，为什么非要夏老师理解呢？ Setelah dipikir-pikir, Julie lalu kembali dan menjelaskan kalau tidak semua orang harus mengerti. Karena pasti ada sekelompok orang yang menyukainya. Sekarang Julie lega, berhasil membujuk Direktur Xia. Jadi, dia punya harapan untuk kembali bekerja. Sebelum kembali ke Yuan Yu, Julie diajak bertemu dengan Morel untuk bekerja sama sambil berlibur. Melihat Julie dan Chuan yang sangat mesra, supir taksi menganggap kalau pasangan itu sangat serasi. Sedangkan supir taksi yang membawa Baize dan Yun Cheng mengira mereka hanyalah rekan kerja. Yun Cheng dan Zhe Chuan memang diundang Tuan Morel, tapi dia hanya akan memilih satu orang untuk bekerja sama dengannya. Jadi, mereka disuruh menulis cerpen dengan topik yang sama, yaitu genre fantasi. Selesai menulis, Yun Cheng meminta Baize balikan, tapi dia menolak. Dan ketika Tuan Morel datang, dia berkata gaya penulisan Chuan tidak terbatas, berbeda jauh dengan Yun Cheng. Dia juga menilai Zhou Chuan berkepribadian buruk. Julie kemudian membela Chuan dengan mengatakan kalau Zhou Chuan sama seperti Tuan Morel. Kebahagiaan penulis terletak pada kebebasan. Dan tibalah di hari penentuan. Tuan Morel berkata ucapan Julie benar tentang dia yang tidak mau mengakui karyanya karena pembaca telah menafsirkan cerita itu sendiri. Kebetulan dia adalah orang yang menyukai tantangan. Jadi, dia akhirnya memilih Chuan untuk bekerja sama dengannya. Sebelum pulang, Yun Cheng dan Baize mengucapkan selamat kepada Zhou Chuan dan Julie. Kemudian, setelah berangkat bekerja, Nona Yu mengabari kalau ada yang ingin membeli hak cipta Zhou Chuan. Orang itu adalah penyanyi terkenal bernama Song Si. Julie memaksa Zhou Chuan untuk bertemu dengannya. Sementara itu, Cucu minta minum saat ibunya sedang menelpon, dan Yu Yao sedikit mendorong Cucu hingga gelasnya pun pecah. Suaminya yang melihat itu pun menjadi marah. Dia sampai mengajak Yu Yao untuk bercerai. 一个女人居然没有把家庭放在第一位。 Esok harinya, Zhou Chuan bertemu dengan Song Si dan asistennya, Nana. Dan Yun Cheng datang ke Sindun untuk memberikan naskah barunya pada Baize. Dia berkata kalau mulai saat itu dia akan percaya pada Baize. Ketika Baize datang ke rumah Chuan untuk membicarakan buku barunya, mereka sengaja mengundang Yun Cheng juga. Niatnya ingin membantu hubungan mereka, tapi Chuan malah yang mabuk sendiri. Sedangkan Nona Yu baru saja mendapat kabar kalau The Book of Luhe menjadi nominasi dalam penghargaan Huaze. Tapi tidak dengan buku Hema.
Asyang lalu mengabari Chuli kalau dia dan Nona Yu sudah berada di depan rumah Zhou Chuan. Chuli cepat-cepat membangunkan Zhou Chuan untuk segera mandi. Belum juga Chuli bersembunyi, Chuan sudah membukakan pintu untuk mereka. Terpaksa Chuli mengendap-endap. 正大光明地告诉他们我们在一起了，走了。 Tidak ingin Chuli terus bersembunyi, akhirnya Chuan berkata jujur kalau Chuli berada di sana dan mereka telah berpacaran. Kemudian, saat ibunya menelpon, lagi-lagi ayah dan anak bersih tegang. Padahal sebenarnya ayahnya sangat bahagia, Chuan masuk nominasi. Bahkan telah menyiapkan hadiah pena yang terukir nama Zhou Chuan. Tidak mau Chuli salah paham karena Songsi ingin bertemu di hotel, Chuan mengajak Yuncheng. Tapi kata Nana, Songsi sedang ke rumah sakit. Dia menyuruh mereka menunggu. Dan ketika Songsi datang, Chuan membukakan pintu. Tapi mereka malah difoto oleh paparazzi. Zhou Chuan和宋熙. Sekarang, foto itu menjadi trending topik di internet. Ketika Chuan kembali, Chuli sudah siap-siap mengasah pisau diperlihatkan ke Zhou Chuan. Chuan segera menjelaskan pada Chuli kalau tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Dia juga bahkan pergi dengan Yuncheng. Sementara itu, Nona Yu mengatakan pada suaminya kalau dia bekerja juga karena pendapatan suaminya tidak cukup untuk memenuhi hidup mereka. Dia juga ingin suaminya di rumah mengurus cucu. Tidak berselang lama Su Heng datang. Dia akan tinggal beberapa hari untuk menghibur Nona Yu. Sedangkan Songsi menelpon Zhou Chuan, meminta maaf tentang foto mereka berdua yang menjadi viral. Akan tetapi, Songsi tiba-tiba mengunggah sesuatu sehingga para netizen jadi berkomentar buruk tentang Zhou Chuan yang menjadi nominasi penghargaan Huaze. Sementara Lam Yao menelpon penulis Hema untuk acara wawancara dengan Su Hua minggu depan. Kemudian, Presti Riang datang ke kantor editor. Dia merasa bangga karena akhirnya Yuan Yu bisa berpartisipasi dalam acara Huaze. Bahkan Direktur Liang memuji Chuli yang menjadi editor Zhou Chuan di hadapan Presti Riang. Lalu, tiba-tiba Nona Yu mendapat kabar dari ibunya kalau cucu telah dipindahkan sekolahnya oleh suaminya. Ketika Nona Yu menelpon, suaminya berkata kalau tekadnya sudah bulat. Bahkan dia akan menjemput cucu minggu depan. Di tempat lain, Chuan mengajak Chuli bertemu Songsi, dan di sana Chuli memperkenalkan dirinya hanya sebagai editor Zhou Chuan. Dia terpaksa mengatakan itu karena tidak ingin Chuan dianggap tidak profesional karena membawa pacarnya bekerja. Tetapi, tiba-tiba wartawan berbondong-bondong menghampiri Zhou Chuan, hingga Chuli tertabrak. Jadi, Chuan sengaja berkata kalau mereka telah menabrak pacarnya. Mendengar itu Songsi berbalik. Dia sangat marah mengetahui editor itu benar pacar Zhou Chuan. Ketika libur, mereka berempat pergi camping bersama. Chuan dan Yuncheng bertaruh, siapa yang kalah akan berteriak Zhou Chuan pria paling tampan, atau Jiang Yucheng adalah idolanya. Di tengah perjalanan, Chuli terengah-engah minta beristirahat. Zhou Chuan lalu membawakan tas Chuli dan melanjutkan perjalanan mereka. Karena Zhou Chuan kalah, harusnya dia berteriak Yuncheng adalah idolanya, tapi Chuan malah hanya berteriak di dalam hati. Lalu, ketika Chuli mencari daging untuk makan malam, ternyata Chuan lupa membawanya. Mereka berdua akhirnya pergi ke danau untuk mencari ikan. Tapi sangat lama mereka tidak mendapatkan apapun. Kata Yuncheng, tidak ada ikan di dalam danau. Padahal ada seseorang yang membawa pulang ikan hasil tangkapannya. Akhirnya, Zhou Chuan membeli ikan itu dengan harga yang sangat mahal. 100 yuan per ekor. 我的钱包不是已经为此付出代价了？ Memperhatikan Chuli yang sepertinya banyak pikiran, Chuan mengira Chuli telah mengetahui komentar tentang dirinya. Zhou Chuan berkata kalau dia tidak ingin Chuli mengkhawatirkan hal itu. Setelah mendapat telepon dari rumah sakit, Baise berkemas-kemas untuk pergi melihat Guru Liu. Tetapi sampai di rumah sakit, dokter mengatakan kalau nyawa Guru Liu sudah tidak tertolong. Baise yang menganggap Guru Liu sebagai orang tuanya begitu sedih, dan Yuncheng menenangkannya. Mendengar berita kematian itu, Zhou Chuan dan Chuli jadi mengingat orang tua mereka, dan akhirnya menelpon menanyakan kabar. Di tempat lain, Nona Yu bertemu dengan Li Wei, membahas hak asuh cucu. Nona Yu sampai memakai jasa pengacara. Dahulu, ketika cucu lahir, suaminya tidak bersamanya. Nona Yu yang mengurus cucu sendiri, meski sambil bekerja. 最近爸爸为什么都不回家呢？你和爸爸是不是吵架了？
Kemudian, saat Cucu menanyakan ayahnya, Nona Yu hanya menjawab kalau ayahnya sedang sibuk, tidak bisa pulang. Dia lalu menceritakan pada Su Heng kalau semuanya telah berakhir. Li Wei menyerahkan hak asuh, sementara properti dibagi rata. Keesokan harinya, di kantor, Nona Yu memberitahu Chuli dan Lam Yao kalau wartawan menginginkan untuk mewawancarai Zhou Chuan dan membatalkan penulis Hema. Lam Yao sangat tidak terima. Dia meminta bantuan Direktur Liang. Tapi Direktur Liang menolak karena nilai Zhou Chuan lebih besar. Akhirnya, Lam Yao menghubungi seseorang untuk melakukan sesuatu. Sementara Zhou Chuan terkejut begitu melihat Chuli makan bersama Song Si. Apesnya lagi Song Si mabuk, dan Chuli meninggalkan mereka untuk meminta bantuan. Ketika Song Si bangun, dia mengatakan kalau telah menyukai Chuan sejak lama, sejak mereka masih SMA. Tapi Zhou Chuan tidak peduli, dia malah berkata pada Song Si untuk tidak mengganggunya dan Chuli lagi. Jika tidak, dia akan menulis artikel tentang Song Si di Weibo. Setelah di rumah, Zhou Chuan membuat Chuli tersenyum dengan berkata, dari kecil hingga dewasa, hanya menyukai Chuli. Hari wawancara Zhou Chuan yang disiarkan secara langsung itu pun dimulai. Tapi, pertanyaan pertama yang ditanyakan adalah, apakah Chuan menulis The Book of Lehe sendiri? Dan bukan hanya itu, dia mencecar Chuan dengan pertanyaan-pertanyaan tentang ayahnya yang membantu menuliskan buku-bukunya. Tentu saja Chuan sangat marah. Tapi setelah acara selesai, ayahnya malah memarahinya yang tidak menjawab pertanyaan dengan benar dalam wawancara. Sementara Chuli menyuruh Chuan untuk meminta bantuan ayahnya agar mengklarifikasi tuduhan itu. Sekarang, netizen menyebut Chuan mempunyai penulis hantu yang membantunya. Song Si juga membuat berita bertambah parah dengan berkata kalau dia batal bekerja sama dengan Chuan karena tidak mau membeli karya palsu. Bahkan sekarang, Tuan Morel dan perusahaan-perusahaan lain pun yang sedang bekerja sama ingin menghentikan sementara sampai Chuan mengklarifikasi rumor itu. Besoknya, ada rekaman suara anonim yang menjelek-jelekan Zhou Chuan. Dia juga mengatakan hubungan Chuan dengan editornya. Dalam rapat mereka mendengarkan rekaman suara yang telah diubah audionya. Direktur Liang lalu memutuskan untuk membuat pernyataan menghentikan kerjasama Yuan Yu dengan Zhou Chuan. Tapi Chuli tidak menyerah. Dia menuliskan artikel membela Chuan dan mengunggahnya. Hasilnya, Direktur Liang sangat marah dan ingin memecat Chuli. Tapi untungnya Direktur Xia datang menghentikan Liang Chonglang. Padahal saat itu Direktur Xia sedang sakit, tapi masih datang ke Yuan Yu. Sampai akhirnya dia pingsan. Mama Chuli juga menelpon putrinya untuk memberi semangat agar tidak menyerah dan menjadi editor yang baik. Tapi Chuli tetap sedih. Tidak tega melihat Chuli, Chuan sampai mengatakan kalau akan berhenti menulis. Mendengar itu Chuli malah bertambah sedih dan memberi semangat untuk Chuan kalau mereka bisa mengatasinya bersama-sama. Sementara di kantor, Lam Yao tidak mau lagi disangkut pautkan dengan Yuan Yu, karena mulai hari itu dia berhenti bekerja. Ketika bertemu Chuli, dia mengatakan kalau dia sangat membenci Chuli dan Zhou Chuan. Akhirnya, Zhou Chuan kembali ke rumah orang tuanya. Niat hati ingin meminta bantuan ayahnya, malah disuruh menyelesaikan masalahnya sendiri. Tapi ketika mereka menonton televisi, ternyata ayahnya telah melakukan wawancara klarifikasi kalau dia sama sekali tidak menjadi penulis hantu untuk putranya. Ibunya berkata, sejak berita muncul, ayahnya langsung melakukan wawancara, hanya saja baru tayang. Muncul lagi masalah baru di Yuan Yu. Asyang mengatakan para penulis tidak bisa lagi dihubungi. Chuli menanyakan itu pada Xiao Nao, tapi dia tidak mau memberitahu. Chuli lalu mulai mempengaruhi Xiao Nao agar mau memberitahunya, dan itu berhasil. Sementara, Chuan berterima kasih pada ayahnya tentang wawancara tadi. Ayah Zhou Chuan lalu memberikan cerpen-cerpen Chuan sejak ia SMA yang dikirimkan gurunya. Itu bisa dijadikan bukti kalau Chuan tidak memakai penulis palsu. Dalam rapat, Xiao Nao memberitahu kalau para penulis dibawa pergi ke Xindun oleh Lam Yao. Itu semua karena mereka tidak lagi percaya pada Yuan Yu yang meninggalkan Zhou Chuan saat mereka berada dalam masalah. Akhirnya, Direktur Liang mengatakan akan membujuk Presdir Yang untuk menarik pernyataan tentang pemutusan hubungan kerja dengan Zhou Chuan. Dan Xiao Nao menemani Chuli menemui para penulis. Penulis Hema mengatakan, Yuan Yu yang sekarang sangatlah berbeda.
Dia bahkan tidak masuk nominasi dan malah Chuan yang masuk. Julie berkata, jika tujuan Hema menulis demi terpilih di Huaze, Julie tidak bisa menghentikannya. Tapi, jika dia menulis demi penggemar dan dirinya sendiri, Julie punya 1000 alasan untuk membuatnya tetap tinggal. Pada saat Chuan sedang menelpon Julie dan sedang menggombalinya, ibunya melihat dan tersenyum. Ibu Chuan yang sangat bahagia menceritakan pada suaminya kalau putranya telah mempunyai pacar, tapi ayahnya tidak percaya. Sedangkan di Yuanyu, penulis lama berkumpul membahas yang terjadi pada Zhou Chuan. Meskipun akhirnya Yuanyu mencabut pernyataannya memutuskan kontrak dengan Chuan, itu hanya karena masalah yang semakin besar. Beruntung saat itu Direktur Xia datang, menenangkan para penulis. Direktur Xia berkata tidak pernah punya niat melepaskan Zhou Chuan. Hal itu juga berlaku untuk penulis lain. Asalkan penulis tidak meninggalkan mereka duluan, Yuanyu adalah pendukung terkuat. Karena tanpa para penulis, Yuanyu bukanlah apa-apa. Setelah rapat berakhir, Direktur Xia memanggil Liang Chonglang dan berkata bahwa hubungan penulis dan Yuanyu adalah yang terpenting. Direktur Xia juga telah mengatur wawancara lagi dengan Zhou Chuan, tapi Chuan harus membawa bukti yang kuat kalau dia tidak menggunakan jasa penulis hantu. Di hari yang sama, Lam Yao ke Sindun dan Direktur Loen menyambutnya dengan tangan terbuka. Tapi setelah mendapat telepon bahwa penulis Yuanyu tidak jadi pindah ke Sindun, dia sangat marah dan mengusir Lam Yao begitu saja. Ketika sedang makan, tiba-tiba Chuan mengingat pernah meletakkan beberapa inti kalimat The Book of Luhe di lembar ujian SMA-nya. Surprise! Sementara Julie membuat kejutan datang ke kampung Chuan dan membantu menemukan teman yang mengambil cerpennya itu. Dan ibunya juga sangat senang saat Zhou Chuan pulang dengan membawa pacarnya. Julie juga membawakan hadiah untuk mereka. Ayah Zhou Chuan juga memuji hasil kerja Julie sebagai editor Zhou Chuan, sehingga dia bisa masuk nominasi Huaze. Karena ibu Zhou Chuan sudah sangat menyukai Julie, ayahnya hanya menurut saja. Besoknya, mereka datang ke SMA Chuan karena janjian dengan Li Xiaomei, orang yang mengambil cerpennya. Tapi setelah bertemu, ternyata dia adalah Songxi. Songxi telah menyukai Chuan sejak SMA, karena Chuan pernah membantunya ketika dia dibully oleh teman-temannya. Dahulu dia gendut dan jelek, tapi sekarang berubah menjadi wanita cantik. Dia masih ingat saat Chuan menolak hadiah dari gadis lain, tapi malah memakan permen yang dia berikan. Lalu, suatu hari ketika teman-teman ingin membuang cerpen Chuan yang ditempel di mading, Li Xiaomei melarang dan malah mengambilnya. Tetapi, tiba-tiba dia mendengar teman Chuan mengatakan kalau Chuan tidaklah pantas berteman dengan Xiaomei. Setelah mendengar semuanya, Chuan akhirnya berkata kalau dalam masa lalu Songxi tidak boleh ada Zhou Chuan. Dia harus hidup untuk dirinya sendiri. Dahulu, Zhou Chuan memandang rendah orang yang menindasnya. Sekarang, Chuan juga memandang rendah Songxi. Akhirnya Chuan dan Julie berpamitan pulang karena akan kembali lagi ke kota. Mereka berjanji akan sering berkunjung. Sampai di rumah, Chuan mengatakan pada Julie kalau dalam acara wawancara besok, Chuan akan mengumumkan penerbitan karya pertamanya. Zhou Chuan ingin Julie yang menjadi penanggung jawab editornya. Zhou Chuan akan memberi judul Dream Reflect to Graceful. Dalam wawancara itu, Chuan mengakui hubungannya dengan editornya, kalau dia memang benar pacarnya. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Julie meninggalkan lokasi. Zhou Chuan sudah memberikan semua bukti yang dia punya pada Su Hua. Bahkan ada teman sekelas dan guru yang menelpon, tapi masih belum bisa membuktikannya. Chuan mengatakan karya pertamanya tidak diterbitkan karena dulu karya itu yang menyebabkan perselisihan antara dia dan ayahnya. Tapi karena sudah terjadi, Chuan akan menerbitkan buku itu. Sebelum acara berakhir, untungnya Julie membawa bukti terkuat, yaitu lembar kerja Chuan saat SMA yang terdapat inti kalimat The Book of Luhe. Su Hua menunjukkan bukti itu agar di-zoom oleh kameramen, dan kalimatnya sama dengan buku yang telah terbit. Zhou Chuan lalu memuji Julie, yang selalu bawel padanya untuk memperbaiki setiap kalimat yang salah. Julie jugalah yang memaksanya mengikuti penghargaan Huaze. Zhou Chuan sangat bahagia mempunyai editor yang sangat bagus, dan kebetulan merupakan pacarnya. Tapi untuk mendapatkan bukti lembar kerja Chuan saat SMA tidaklah mudah. Julie harus mendatangi Songxi untuk membujuknya. Sebenarnya, Zhou Chuan bukanlah pria yang sempurna seperti yang Songxi hayalkan. Ada saatnya dia lemah, perlu dilindungi dan dihibur.
Tapi dia yang seperti itu yang Chuli sukai. Chuli menyuruh Songsi untuk tidak menunda hidupnya hanya karena hayalan palsunya. Terlebih lagi, jangan membalas kebaikan Zhou Chuan dengan dendam. 都告诉他了。那不然呢？ Masalah penulis hantu telah selesai. Perekam suara anonim dan juga Lam Miao juga telah membuat video permintaan maafnya pada Zhou Chuan dan Yuan Yu. Sekarang, banyak penerbit dan sutradara yang berebut mengambil karya Zhou Chuan. Sedangkan Chuli mendapat kabar kalau dia yang akan menggantikan Lam Miao menjadi wakil pimpinan redaksi departemen editor. Ketika sampai di rumah dan mereka sedang berciuman, tiba-tiba Yun Cheng datang bersama ayah dan ibu Chuli. Mereka begitu terkejut. Zhou Chuan bertugas berbicara dengan ayah Chuli tentang hubungan mereka. Sedangkan Chuli meyakinkan ibunya kalau Zhou Chuan sangat baik padanya. Akhirnya Zhou Chuan dan ayah Chuli minum-minum sampai mabuk. Bahkan Chuan memanggil ayah Chuli dengan sebutan kakak. Sementara itu, Baize menceritakan pada Yun Cheng kalau dia telah berhenti bekerja dari Sindun. Dia akan mencoba memulai berbisnis. Ketika ditanya siapa yang membersihkan rumah, Chuan menjawab semua dikerjakan berdua, saling membantu. Tapi menurut ayah Chuli, yang penting ada seseorang yang menjaga Chuli, sudah cukup. Akhirnya orang tua Chuli pulang karena kesibukan ayahnya yang tidak bisa ditinggal terlalu lama. Sementara, asisten Baize ikut mengundurkan diri dari Sindun. Begitu juga dengan Yun Fei. Bahkan, kata Yun Fei, banyak penulis lain yang ingin pergi juga. Di waktu yang sama, Direktur Liang meminta Chuli untuk membujuk Zhou Chuan agar menandatangani buku barunya dengan mereka. Liang Chonglang bahkan memberikan sarapannya untuk Chuli sebagai sokokan. Tetapi tak berselang lama, Prestir yang menemui Liang Chonglang dan menyuruh untuk membujuk Zhou Chuan sendiri. Pura-pura tidak peduli dengan penghargaan Huaze, tapi ketahuan sedang menonton ayahnya yang dulu memenangkan penghargaan. 说白了，这个颁奖典礼跟他又没什么关系，他来干嘛呀？ Ternyata Direktur Liang benar-benar datang dengan membawa kontrak. Dia berkata apapun yang Chuan inginkan, dia tidak mempermasalahkannya. 你有任何的要求跟我说，没问题，我现在就可以拍板。 Tapi Chuli belum memberi jawaban. Dia akan menunggu hingga penghargaan Huaze selesai. Tibalah di hari penghargaan. Chuan harus duduk bersama nominasi lain, sedangkan Chuli bersama Yun Cheng dan Baize. Di pembacaan penghargaan terakhir, akhirnya Zhou Chuan lah yang memenangkannya. Semua begitu bahagia. Setelah Chuan naik ke atas panggung, ibu Chuan menyusul untuk duduk bersama Chuli dan yang lain. Sedangkan ayahnya juga berada di atas panggung untuk menyerahkan penghargaan pada putranya. Ayah Chuan sempat meminta maaf karena pernah tanpa ragu menyangkal buku yang pertama kali Zhou Chuan tulis. Sedangkan Chuan berkata, selama masih ada yang menunggunya, pena yang berada di tangannya tidak akan berhenti menulis. Turun dari panggung, Zhou Chuan segera ke tempat duduk Chuli dan menciumnya. Dan adegan itu ditampilkan di layar besar. Sebelum pulang, ayah Chuan meminta untuk bertemu dengan orang tua Chuli, membicarakan hubungan mereka lebih lanjut. Liang Chonglang terus saja membuntuti Chuli, dan Chuli memanfaatkannya dengan memberi angka minimum 500.000 pencetakan buku. Setelah beberapa saat berpikir, Liang Chonglang akhirnya menyetujuinya. Zhou Chuan dan Yun Cheng sedang mencari ide lamaran untuk pasangan mereka masing-masing. 还把买戒指的地方都罗列出来了。 Sementara Nona Yu mengabari Chuli kalau hari itu Chuli resmi menjadi wakil pimpinan redaksi. Setelah sampai di rumah, Chuli mengabari Chuan kalau Direktur Xia besok pensiun, dan Chuan berencana akan ikut mengantarnya. Keesokan harinya, Direktur Xia mengucapkan terima kasih pada seluruh karyawan Yuan Yu dan para penulis yang juga ikut datang. Kedepannya, Direktur Xia menyerahkan Yuan Yu pada mereka semua. Di hadapan Zhou Chuan, beliau berterima kasih karena sebelum dia pensiun dapat melihat Yuan Yu memenangkan penghargaan. Oleh karena itu, Chuan sengaja membawa pialanya dan berniat memberikan itu pada Direktur Xia sebagai hadiah perpisahan. Direktur Xia sempat terkejut, tapi dia menerimanya dengan senang hati. Sedangkan Yun Cheng memandang Baize yang sedang memulai bisnisnya. Untuk sementara Baize menggunakan ruangan kosong di toko Yun Cheng. Yun Cheng lalu membawa Baize ke suatu tempat yang dulu pernah mereka datangi bersama. Dan Yun Cheng melamar Baize di tempat itu. Pada saat Zhou Chuan datang ke rumahnya, Yun Cheng memamerkan cincin yang telah melingkar di jari Baize.
Pulangnya dari tempat Yuncheng, Juan menyiapkan makan malam romantis di halaman. Tapi lamarannya malah gagal karena Ergo tidak bisa bekerja sama. Di malam yang sama, Su Heng bertemu dengan Lam Yao yang ternyata sekarang menjadi pedagang buku kaki lima. Sedangkan Juan menyiapkan kembali lamarannya dan mendekor rumah dengan cantik. Tapi karena di malam tahun baru itu Chuli tak kunjung pulang, akhirnya Juan menyusulnya. Ketika kembang api menyala dan Chuli melambaikan tangannya, sebuah cincin telah melingkar di jari manisnya. Zuochuan lalu melamar Chuli, mengajaknya menikah. 2 tahun kemudian, Chuli dan Juan telah menikah dan mereka mempunyai seorang putri cantik. Xiao Niao juga akan segera menikah. Tetapi, Axiang tidak lagi bekerja di Yuanyu. Sekarang, dia telah menjadi ilustrator terkenal. Demikian kisah cinta Chuli dan Zuochuan yang akhirnya happy ending. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Terima kasih telah menonton.